Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama mari kita bersyukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dan kedua bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku sekalian, alhamdulillah, puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih sempat diberi kesehatan, sehingga kita masih bertemu di pelajaran kedua ini di semester 2, masih materi bab 7 tentang qada dan qadar. Anak-anakku sekalian, sebelum kita memasuki pembelajaran, mari kita mengawali pembelajaran kita dengan membaca suratul Fatihah dan selanjutnya membaca doa belajar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi zidni 'ilman warzuqni fahman. Anak-anakku sekalian, untuk tugas pertamanya tentang takdir mubram. Mubram secara bahasa artinya sesuatu yang tidak dapat dilakukan atau sudah pasti. Jadi takdir mubram adalah ketentuan mutlak dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya jelaskan beberapa ketentuan tentang takdir. Takdir mubram ini adalah sudah menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa taala sebelum kita dilahirkan di dunia ini. Salah satu contohnya tentang kematian, rezeki, jodoh, itu sudah menjadi takdir ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Quran surah Al-A'raf surah ke-7 ayat 34 berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Walikulli ummatin ajalun fa iza jaa ajuluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastakdimun. Artinya, dan setiap umat mempunyai ajal batas waktu, apabila ajalnya tiba maka tidak dapat meminta penundaan atau percepatan sesaat pun. Quran surah Araf ayat ke-7 surah ke-7 ayat 34. Ayat ini menjelaskan bahwa ketika seseorang sudah ajalnya tiba, itu sudah tidak ada permintaan kita atau permohonan kita kepada Allah agar dipanjangkan umurnya ketika ajal itu sudah tiba. Atau ketika misalnya ada sesuatu yang kita inginkan, dalam arti menghindari yang namanya kematian, itu sudah menjadi ketentuan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang ajal atau kematian kita. Ini termasuk takdir mubram yang sudah menjadi ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk ayat Quran surah A'raf surah ke-7 ayat 34, silakan kalian hafal beserta artinya. Itu tugas pertama. Dan dalam bentuk silahkan rekam beserta artinya, bacaan beserta artinya, dan kirim di Google Classroom. Untuk tulisan, tugas tulisan, alhamdulillah kalian sudah masuk dahsyatnya manfaat beriman kepada qada dan qadar. Garis baru, seseorang yang beriman kepada qada dan qadar akan memperoleh banyak manfaat, diantaranya sebagai berikut. Jadi ketika kita sudah beriman kepada qada dan qadar, apa manfaatnya? Ada beberapa yang tertulis di buku, yaitu menenangkan jiwa. 1, 2, senantiasa bersikap sabar dan syukur. Yang ketiga, menumbuhkan sifat optimis. Yang keempat atau D, menjauhkan diri dari sifat sombong. Jadi sekalian menulis bagian A, menenangkan jiwa sampai hambanya, terus senantiasa bersikap sabar dan bersyukur,
sampai alhamdulillah. Ya, sampai kehendak Allah Subhanahu wa taala. Yang diulangi, apabila mendapatkan nikmat sampai titik pertengahan dari paragraf, yaitu tersebut sesuai kehendak Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya bagian C, menumbuhkan sifat optimis. Seseorang yang beriman kepada qada dan qadar akan memiliki sifat optimis. Kegagalan meraih cita-cita dan tidak membuatnya berputus asa, justru sebaliknya semakin bersemangat berusaha sekuat tenaga untuk meraihnya. Jadi sampai meraihnya, ya. D, semua ditulis, menjauhkan diri dari sifat sombong. Selanjutnya ada kisah toladan di halaman 160. Kisah toladan obat ajaib, ya. Jadi ini kisah toladan di aktivitas siswa 5. Itu ada beberapa aktivitas yang ada di buku kalian di halaman 160. A, membaca kisah teladan berikut. Jadi kalian silahkan membaca kisah teladan tersebut. Terus kedua, berdiskusi dan bekerja sama untuk menceritakan kembali secara langsung dan disajikan dengan bentuk sosiodharma. Jadi itu tidak usah dikerjakan di bagian B-nya. Namun untuk C-nya, menyimpulkan dan menyampaikan pelajaran yang dapat dipetik dari kisah berikut. Jadi ketika kalian sudah membaca atau kisah teladan ini tentang obat ajaib, kalian menyimpulkan dan menyampaikan pelajaran yang dapat dipetik dari kisah berikut. Jadi di bukunya di situ kesimpulan dari cerita obat ajaib di halaman 160 ini. Terus menyampaikan pelajaran aja. Pelajaran yang dipetik dalam kisah teladan obat ajaib di 160 dalam materi bab 7 qada dan qadar. Jadi ada 3 tugas. Tugas pertama tadi saya ulangi, yaitu menghafal Quran surah Al-A'raf surah ke-7 ayat 34 dalam bentuk rekaman suara beserta artinya. Saya berharap kepada anak-anakku tidak melihat buku dan menghafal secara betul-betul tanpa melihat teks yang ada di Al-Quran. Karena kejujuran itu tergantung kepada diri kita sendiri dalam hal melakukan sesuatu. Terus kedua, tugas menulis dahsyatnya manfaat beriman kepada dan qadar. Dan tadi saya sudah jelaskan yang mana harus ditulis dan sampai mana yang harus ditulis. Terus tugas ketiga adalah membaca kisah teladan, yaitu temanya obat ajaib. Dalam hal ini menyimpulkan dari kisah tersebut dan menyampaikan pelajaran apa yang dipetik dari kisah tersebut. Jadi anak-anakku sekalian, setelah saya mengecek tugas minggu kemarin untuk 91, sisa 1 orang yaitu Ridwan Sundapa yang belum mengumpulkan. Terus kedua, lab 92 sisa 8 orang. 93 ada masih 9 orang yang belum mengumpulkan, dan 94 masih ada 10 orang yang belum mengumpulkan. Jadi anak-anakku sekalian, saya tak bosan-bosankan mengingatkan kembali, jangan mengumpulkan semua tugasnya baru dikerjakan. Pada saat akhir semester baru dikumpulkan tugasnya. Ingat, kalian sudah kelas 9, tidak lama lagi, kemungkinan insya Allah bulan 5 sudah ulangan akhir semester. Dalam hal ini semua tugas harus wajib dikumpulkan, karena yang menjadi nilai atau penambahan nilai rapor kalian adalah bentuk tugas-tugas yang diberikan kepada Bapak Ibu guru. Jadi anak-anakku sekalian, selalu semangat dalam pembelajaran daring ini. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk kesehatan.
Sekian dan terima kasih.